penempatan ilegal pekerja migran Indonesia masih banyak. Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, dari kasus yang tercatat di sistem yaitu 408 orang, jumlah korban sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Sebagian besar di antara mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Indramayu, Cirebon, dan Purwakarta. Pihaknya pun telah memimpin 17 penggerebekan pengiriman pekerja migran ilegal selama 11 bulan ini, ditambah 1 penggerebekan Rabu ini yang akan memberangkatkan 45 pekerja migran ilegal. Beni menegaskan pekerja yang diberangkatkan unprosedural rentan mengalami eksploitasi kekerasan fisik dan seksual, gaji tak dibayar sesuai arahan, hingga mendapat PHK sepihak. Karenanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 penting diterapkan di Indonesia. Jawa Barat salah satunya. Salah satu pasal 40 yang mewajibkan kabupaten dan kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran. Pencegahan kepada pemberangkatan ilegal ini harus, karena mereka yang diberangkatkan unprosedural oleh sindikat cenderung yang rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sebagaimana harapan karena tidak pernah ada kontrak, ya. Kemudian juga pemutusan hubungan kerja secara sepihak, mau-maunya mereka. Mereka bekerja sekarang di majikan A, itu bisa diperjualbelikan, pindah ke majikan B, ke majikan C, dan sebagainya. Dan karena mereka ilegal, semua paspor dipegang oleh pihak yang memberangkatkan, dan ketika mereka tahu mereka ilegal, mereka takut untuk dilaporkan ketika mereka berkeinginan meninggalkan, ya, majikannya, kecuali dengan semangat yang nekat lari ke KBRI meminta perlindungan. Itu pun pasti ada masalah hukum yang kemudian KBRI menangani pendampingan hukum. Artinya ketika mereka lari ke KBRI tidak serta-merta bisa pulang ke Indonesia. Kalau pihak majikan mengadukan, ya ke pihak penegak hukum di sana, mereka menjalani proses hukum. Menyikapinya, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia Saleh Partaunan Daulay pun mendesak agar pemerintah menaikkan anggaran untuk BP2MI yang saat ini mencapai 380 miliar rupiah per tahun. Tapi anggarannya kecil. Anggaran sangat kecil, kalau tidak salah hanya 350 miliar. 380 miliar per tahun. Itu ongkosnya mereka untuk konsolidasi di internal saja di dalam negeri itu sudah kurang. Belum lagi mereka harus keluar negeri untuk beberapa kasus yang sangat penting untuk didatangi, yang sangat kurang. Jadi karena itu melalui forum ini mungkin kita mendesak pada pemerintah, dan di DPR juga sudah kita desak supaya ada keberpihakan penganggaran. Apalagi sudah ada undang-undang baru. Mestinya undang-undang baru ini ada keberpihakan anggaran, dengan demikian perlindungannya makin maksimal. Selama 11 bulan di masa pandemi COVID-19, BP2MI sudah menangani 740 jenazah, 670 yang sakit, dan 169.000 kepulangan pekerja migran Indonesia. Menurut Beni, diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi kasus pekerja migran Indonesia. Dengan begitu, pekerja migran Indonesia yang menghasilkan setidaknya 169 triliun rupiah devisa negara terlindungi.